Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan ini Ndek mburiku Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng iku duduk grup. Kiai Kanjeng iku jenenge gamelan. Gitu ya. Jadi grupnya ndak ada namanya, wong yo gak penting lah. Tuhanmu siapa? Allah. Nek konco-konco sing Kristen angkat tangan, jenenge Tuhane sapa? Yesus. Monggo sakarepmu gak masalah. Nek wong Indian Tuhane jenenge Manito. Nek wong Yahudi Yehova. Nek wong Jawa biyen sadurunge ana agama Sang Hyang, itu ana widi apa wenang apa tunggal ya sak piturute. Tapi aku takon sekarang sebelum kita memulai dengan satu nomor Kiai Kanjeng ini sambil mengenang Kiai Kanjeng. Tuhan itu namanya siapa sih? Asline iki lho jenenge sapa? Ada yang jawab? Allah jaremu. Jarene kanca-kanca liyane Manito, Yehova, Sang Hyang, macam-macam ya. Tapi jenenge temenan iku sapa? Ngeluh kandasmu kan ya. Wis, iki gelut meneh Pak iki, Pak. Gelut. Wis petik sik ae, petik sik iki ilmu lawas arek-arek mainnya. Sing gurung-gurung alhamdulillah. Nek ndek kene iki petik kloro unine ya apa, Mas? Kukuruyuk ngono ya. Nek Madura. Kukurunu. Nek ndek Sunda kongkorongkong. Sing bener sing ndi? Nah, kan itu tafsir dari rasanya manusia terhadap bunyi ayam, toh? Yang benar pasti bunyi ayamnya itu. Nah, kita menafsirkannya menghasilkan kukuruyuk. Wong Madura nafsirna unen-unen iku bunyi itu diekspresikan, direfleksikan menjadi kukurunu. Kalau orang Sunda kongkorongkong. Jadi kongkorongkong itu hasil tafsir. Kukuruyuk itu hasil tafsir. Yang benar itu ya ayamnya itu. Nah sekarang pada bertengkar enggak antar tafsir ini? Masing-masing ngomong gua kukuruyuk rek. Sijine mempertahankan ndak kukurunuk sing bener iku nganggo kunut nek sobo iku. Gelut karo sing gak kunut lah ngono. Nek selawatan aja nganggo Sayyidina Muhammad ae langsung. Sing situk kudu nganggo Sayyidina, mosok gak enak rek, mosok ngukun karo Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi tuluk mat ngono, gak. Bapakmu jenenge sapa? Bapakmu jenenge sapa? Rendra. Ya apa kabar Rendra? Kan muring-muring taga. Muring-muring taga nek ana kancamu ngomong ngono. Lah iya, makanya nek ana sing nganggo Sayyidina Muhammad itu karepe itu ngergani lah, junjung lah, maksud dikoko rek, gak enak sih dikoko. Bapakmu Rendra terus anjan dapurane Rendra benisuk ngene tok, gak enak sih awakmu ya, gitu ya. Nah itu tafsir jangan membuat kita bertengkar. Itu hak masing-masing orang, sepanjang tidak mengganggu orang lain dia tidak ada masalah. Nanti tanggung jawab benar dan salahnya tidak kepada kita tapi kepada Allah. Ono meneh demokrasi ditafsirkan menjadi Golkar, demokrasi ditafsirkan menjadi PDIP, demokrasi ditafsirkan menjadi PKS, Gerindra, P3. Yang benar yang mana? Iya, buktinya ono bedane Gerindra karo PDIP saiki iki. Ono bedane Komisi A, Komisi B, Komisi 1, Komisi 2, kan bedane tok nyolongan kabeh. Itu ya. Oke. Jangan menikmati kesalahan orang lain, tapi pokoknya saya hanya memberi contoh. Saya kembalikan ke Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng gak duwe jeneng karena Allah sendiri tidak punya nama. Loh. Kok Allah tidak punya nama? Muring-muring wong-wong. Jelas namanya Allah. Kalau kamu hidup sendirian di hutan butuh nama ndak? Butuh nama ndak kamu?
Yang butuh nama itu kan yang berkelompok, masing-masing diberi tanda atau memberi tanda dirinya masing-masing. Oh iki Trembesi, oh iki Turi, iki Jati, kan gitu. Supaya ada komunikasi. Lah Allah itu duwe kanca sapa jenenge? Gusti Allah duwe kanca ta? Sapa kancane Gusti Allah? Wis iki jajal ya arek cek gak nemen-nemen oleh gelut iki. Allah punya teman, Bo. Punya teman. Selain Allah itu ada apa? Selain Allah itu ada apa? Makhluk itu bikinan siapa? Dan makhluknya karo Gusti Allah dibuat meneh terus di ilangno meneh terus Gusti Allah karo sapa? Lah ijan sih. Lah nek ijan iki butuh jeneng ta? Terus nyeluk awakmu dhewe ngono. Loh Allah ngono mosok ngono. Jadi Allah tidak butuh nama. Kalau dia ngasih nama, itu sekedar memudahkan makhluknya, hamba-hambanya untuk menyebut dia dan untuk memanggil-manggil dengan kerinduannya. Gitu ya, ya. Nah, jadi tolong jangan bertengkar. Ini dunia makin tidak mengerti dirinya, manusia makin kehilangan dirinya, manusia makin tidak bisa mempercayai dirinya maupun orang lain, manusia makin tidak memiliki pandangan yang tepat kepada apapun saja, kepada Tuhan, kepada alam, kepada Nabi, kepada sesama bangsanya sendiri. Kita tidak bisa saling memandang karena memandangnya dengan kepentingan, tidak memandang dengan kejernihan. Makanya di kantor-kantor pemerintah ada tulisan gede, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jelas ya? Jadi yang masuk pasti yang punya kepentingan. Jelas ya? Wis meneh kon nang kantor kono iki guyu iki ngene. Aku gak duwe kepentingan ya, aku polos-polos saya. Gak oleh mlebu sampean. Wong sing duwe kepentingan golek badi, golek iki, dia boleh masuk. Kalau Anda tidak punya kepentingan dilarang masuk. Ngono rek. Maka Pak di kampus ini banyak ditulis yang berkepentingan dilarang masuk. Bener nggak Pak? Betul nggak? Betul nggak? Di kampus ini tulisannya dibalik, yang berkepentingan dilarang masuk, yang ikhlas silakan masuk, kan gitu kan? Betul enggak? Ngono rek. Oke. Poin terakhir sebelum Kiai Kanjeng, dari Kiai Kanjeng ini nama gamelannya, ya rek ya, nama gamelannya. Karena teman-teman kan belajar kesenian juga, ada seni rupa, ada sastra, ada musik juga ada toh? Enggak ada jurusan musik tapi kan aktif musik juga. Ada apa? Band, karawitan, kulintang, keroncong. Oke, sip.